Selamat siang anak-anak. Selamat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Siapa yang kita hadir pada saat ini? Siapa? Tekan ding. Gimana tekan ding? Isinya? Oke, ada surat isinya? Kalau misalnya kita ada kehalangan dulu, usahakan bikin surat isinya. Mari kita mulai pembelajaran kita. Siapa yang ingat pelajaran apa yang terakhir kita bahas? Terakhir kita bertemu, silakan. Ya, silakan. Cerita fantasi. Cerita fantasi. Siapa lagi yang lain? Teks deskripsi. Teks deskripsi. Yang lain? Ada lagi? Teks prosedur. Oke, 100 untuk siapa namanya? Ya, Irianti. Siapa yang masih ingat apa teks prosedur? Ya, silakan. Langkah-langkah membuat sesuatu. Langkah-langkah membuat sesuatu. Oke, betul. Siapa lagi? Ya, silakan. Panduan untuk membuat sesuatu. Panduan untuk membuat sesuatu. Oke, kita bertemu dulu semuanya. Jadi teks prosedur adalah informasi tentang cara membuat sesuatu atau langkah-langkah membuat sesuatu. Itu. Yang kita pada saat ini adalah mengkritisi kaidah kebahasaan teks prosedur. Oke, untuk manfaat belajar teks prosedur. Silakan kabar menunjuk temannya siapa yang bisa membacakan manfaat teks prosedur itu, mempelajari teks prosedur. Tunjuk temanmu kabar. Ya, Bapak Silom. Ya, silakan Bapak Silom, silakan dibacakan kepada teman-temanmu. Manfaat belajar teks prosedur: memberikan petunjuk, membantu melakukan sesuatu dengan benar, memudahkan ketika kita untuk mencapai hasil yang maksimal, memberikan pemahaman seorang membuat sesuatu. Oke, jadi manfaat belajar teks prosedur adalah yang pertama memberikan petunjuk kepada kalian untuk membuat sesuatu. Ya, itu fungsinya teks prosedur. Kemudian membantu melakukan sesuatu dengan benar. Nah, kalau tidak ada teks prosedur, mungkin kalian melakukan sesuatu itu mungkin akan terjadi kesalahan, sedikit kesalahan, ya kan? Dan yang terakhir mengurangi resiko kesalahan. Jadi kalau ada teks prosedur yang kalian pedomani, otomatis akan mengurangi resiko kesalahan pada saat membuat sesuatu. Oke, lanjut. Diharapkan mampu mengkritisi atau menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi di sini kalian akan diusahakan mampu mengkritisi atau menelaah kaidah kebahasaan teks prosedur itu. Nah, itu tujuannya pembelajaran kita pada saat ini. Nah, ini ada contoh teks prosedur tentang apa? Cara membuat batik tulis. Oke, silakan diamati dulu, mulai dari awal, silakan dibaca-baca. Oke, cukup ya. Jadi dalam teks prosedur ini terdapat kaidah kebahasaan yang akan kita bahas pada saat ini. Ada kaidah kebahasaan yang ada dalam teks prosedur tersebut. Kira-kira apa itu teks kebahasaan tersebut? Yang pertama adalah siapa? Silakan. Kalimat peresapan. Yang kedua, kalimat kata. Ketiga, kalimat ajakan. Empat, kalimat keterangan. Lima, kalimat versi. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, kalimat peresapan. Apa itu kalimat peresapan? Nah, ini. Dalam teks prosedur terkadang penulis menggunakan kata yang berulang-ulang sehingga membuat kalimat itu tidak efektif. Karena itulah dibutuhkan peresapan. Peresapan itu sama dengan penghilangan. Ya, artinya kalian akan menghilangkan satu kata yang tidak tepat. Panaskan malam atau lilin dalam wajan dengan api kecil sampai malam lilin mencair sempurna. Nah, kira-kira siapa yang bisa memperbaiki kalimat tersebut? Dalam wajan dengan api kecil sampai mencair sempurna. Oke, betul. Jadi jawabannya adalah panaskan malam atau lilin dalam wajan dengan api kecil sampai mencair sempurna. Oke, mantap. Kemudian kalimat perintah. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu kalimat perintah? Septianus, silakan. Jadi adalah
kalimat yang digunakan untuk memerintahkan atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Oke, jadi kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah, layaknya seorang pemerintah. Toh? Memerintah untuk menyuruh orang lain melakukan suatu hal. Contoh. Nah, ini contohnya, panaskan malam lilin dalam wajan dengan api kecil sampai malam lilin mencair sempurna. Kata panaskan itu merupakan kata perintah, ya. Nah, misalnya sebentar saya kasih tugas, tentukanlah kalimat perintah dalam teks prosedur. Jadi kalian cari seperti apa kata perintah itu, atau kalimat perintah itu. Berikutnya, kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi kalimat ajakan itu mengajak orang lain untuk melakukan sesuatu. Perbedaan antara kalimat perintah dan ajakan adalah kalau kalimat ajakan itu mengajak orang lain melakukan sesuatu. Anggaplah siapa lagi? Sule mengajak kawan untuk melakukan sesuatu, berarti kalian harus bersama, ya kan? Itu kalimat ajakan. Sedangkan kalimat perintah menyuruh orang, kamu duduk di tempat, dia yang bekerja. Itu kalimat perintah. Kalimat larangan. Siapa yang bisa membuat contoh kalimat larangan? Jangan membuang sampah sembarangan. Jangan mencuri. Itu kalimat larangan. Oke, yang berikut kalimat apa lagi? Ada kalimat inversi. Kalimat yang predikatnya mendahului subjeknya. Jadi kalimat yang predikatnya mendahului subjek itu disebut dengan kalimat inversi. Yang seperti biasanya itu kan biasanya subjek, predikat, objek, itu yang biasanya, ya kan? Pernah dapat kan? Pernah belajar ini? SPOK, subjek, predikat, objek. Nah, sedangkan kalimat inversi adalah kalimat yang mendahului predikat. Berarti akan seperti ini nantinya. Jadi yang saya ini akan menjadi subjek seperti ini. Dan dari kata kerja ini akan menjadi predikat, sedangkan sayur menjadi subjek. Oke, saya kasih contoh lagi. Misalnya apa sih? Saya persilakan Klirianti. Silakan hubungkan predikat dan subjek. Silakan. Oke, tepuk tangan untuk Klirianti. Oke, sudah bisa dipahami? Kalau sudah bisa, adakah pertanyaan? Oke, sekarang saya kasih tugas. Saya bagi kelompok, silakan hitung mulai 1 sampai 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sudah ada kelompok di semua? Oke. Begitu sekarang saya bagikan lembar tugasnya ya. Sudah siap kerjakan tugas? Sudah. Oke. Next. Oke, coba perhatikan. Oke, silakan kalian tulis nama anggota kelompok. Berikutnya ada petunjuk soal. Bacalah teks prosedur yang berjudul cara membuat nasi goreng. Ya, sekarang kalian baca. Kemudian yang kedua, diskusikanlah dengan teman kelompokmu mengenai teks tersebut. Jadi kalian akan berdiskusi di sini. Yang ketiga, ini soalnya sudah masuk soal ya. Perbaikilah kalimat pada tabel di bawah ini dengan melesatkan bagian tertentu. Sudah bisa dipahami? Ya. Jadi di situ sudah ada 4 kalimat yang kalian tinggal perbaiki dengan mengisi kolom yang ada di sini. Ya, bisa? Tentukanlah kalimat perintah. Jadi kalian akan menentukan kalimat perintah, kalimat ajakan dan larangan.
yang sudah dibagikan. Ya, dengan mengisi tabel berikut. Soal yang kelima. Kalian menentukan kalimat inversi pada teks prosedur yang sudah dibagikan. Setelah itu kalian gugurkan predikat dan subjeknya. Ada pertanyaan? Ya. Oke, silakan. Jadi cukup ya. Oke, sekarang silakan setiap perwakilan kelompok mempresentasikan pekerjaannya. Nomor satu, silakan tuliskan. Ada yang sama? Sama. Kelompok dua. Oke, kelompok dua sudah selesai. Pecahkan telur dan masukkan ke dalam mangkuk atau wadah lain yang tersedia. Oke, jadi benar ya? Benar atau tidak? Benar. Benar atau salah? Benar. Benar. Oke, benar. Oke, kelompok 4. Bagaimana? Ada pendapat lain? Ya? Sama? Sama. Betul, sama atau tidak? Sama. Oke, sama. Jadi ini sudah disebut dengan kalimat inversi. Di sini ada predikat dan subjeknya. Oke, untuk tugas hari ini sudah selesai. Sekarang kita merefleksi. Jadi setelah belajar tentang tentang kaidah kebahasaan teks prosedur, adakah kesulitan yang kalian temui? Tidak. Tidak. Jadi gampang ya, mudah. Oke, mudah ya. Oke. Kalau tidak ada kesulitan, jadi siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari pada saat ini? Saat ini, silakan kelompok 1. Ya, kelompok 1, silakan. Prosedur memiliki 3 bagian, yaitu kalimat pelesapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, kalimat larangan, dan kalimat inversi. Oke, jadi ada 5 ya, bukan 3, ada 5. Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk memerintah atau menyuruh orang lain melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan. Kelompok 4. Kalimat ajakan adalah mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Oke, 100. Oke, jadi untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah cukup. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang struktur teks prosedur. Mungkin besok kita akan lanjutkan tentang struktur teks prosedur. Ya, jadi untuk mengakhiri pembelajaran kita pada saat ini, siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Silakan. Siapa? Teman-teman dan Pak Guru dan Bu Guru, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita satu dalam kita berdoa. Agar kami bisa sampai di rumah kami dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saya kira cukup. Selamat doa.